Karena ada juga tenaga-tenaga honorer itu juga tidak menunjukkan kinerja yang baik, itu keluhan. Nah itu kalau orang-orang seperti pangkas saja jangan takut. Tenaga honor daerah itu kan akan berakhir 31 Desember ya. Sehingga apakah mereka diperpanjang ataupun dia tidak diperpanjang, maka itu tergantung dari kepala UPD-nya masing-masing ya, yang mengusulkan untuk tenaga honorer tahun anggaran 2022. Jadi itu dulu kita harus memahami masa kontraknya itu berapa. 1 tahun semua tenaga honor yang ada ini, gitu loh. Walaupun mereka kan punya ada yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun, ada yang masa kerjanya 5 sampai 10 tahun, ada yang masa kerjanya 0 sampai 5 tahun. Bisa jadi yang tadinya dia punya SK dengan sebutan kelompok kerja ya artinya bisa menjadi perjanjian kerja PK karena dia sudah masuk lebih 10 tahun. Nah, seperti itulah yang tadinya surat perintah kerja. Nah, karena dia kalau dia diperpanjang untuk tahun anggaran 2022 ini menjadi 6 tahun, maka dia berubah statusnya menjadi kelompok kerja. Nah, itu nah kaitan dengan jumlah mereka yang terkesan cukup banyak ya, sampai mencapai 14.704 itu, kemudian ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan honorer karena belum tersedia anggaran ya. Nah itu kan harus menjadi perhatian, sehingga DPR untuk meminta kepada kita dievaluasi seperti itu. Bahkan Pak Bupati sendiri kan mengharapkan agar tenaga honorer ini jangan sampai ada yang tidak dibayarkan. Nah, oleh sebab itu kita meminta kepada masing-masing kepala UPD untuk segera melaporkan, mengusulkan tenaga honorernya untuk tahun anggaran 2022. Sembari kita mengingatkan harus ada kepastian anggaran untuk mereka. Itu dievaluasi. Karena ada juga tenaga-tenaga honorer itu juga tidak menunjukkan kinerja yang baik, itu keluhan. Nah itu kalau orang-orang seperti pangkas saja jangan takut. Saya berikan seperti itu kepada kepala OPD. Kalau mereka tidak efektif, tidak bekerja dengan baik, ya pangkas saja kalau seperti itu. Nah langkah-langkah itu sudah diambil, salah satunya oleh Kepala Dinas Kesehatan. Nah itu kan ada yang sudah di PHK-kan, diberhentikan, ada karena faktor mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nah langkah-langkah yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan itu bisa dicontoh oleh OPD yang lain. Intinya begini, dievaluasi dan dirasionalisasi itu keberadaan mereka, dan kita berharap jangan sampai ada yang bekerja tidak dibayar. Itu harapannya kita. Kita pemerintah ini kan masih bijak, Pak. Di Lombok Timur ini alhamdulillah masih sangat bijaksana ya. Mereka itu diperlakukan adil
Kenapa kita katakan adil? Semua SK itu atas persetujuan bupati supaya tertib administrasinya yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepala OPD. Nah, di samping fungsi kontrol juga untuk kesamarataan lah SK itu. Kalau dulu kan begini, waktu dulu ada yang SK-nya kepala sekolahnya saja, ada yang di dinas, ada yang di bupati. Nah, sekarang enggak, harus semuanya itu disetujui oleh Pak Bupati, kemudian ditindaklanjuti SK-nya oleh kepala UPD-nya. Nah, seperti itu. Jadi adil, jadi kuat dia. Nah, manakala nanti diperlukan ketika mereka ya ingin melamar menjadi pekerjaan jadi CASN, kan itu yang dilihat SK-nya itu. Kalau dia hanya SK kepala sekolah, enggak bisa. Kan dulu banyak yang sudah mengabdi, Dek, ya. Tetapi karena dia mengantongi hanya sekedar SK kepala sekolah, kepala UPTD, jadi dia tidak bisa berpeluang untuk diangkat menjadi CASN. Nah, seperti itulah dia. Sama seperti orang yang guru, katakanlah guru ya, baru bisa dia tercantum namanya di daftar pokok pendidikan, itu Dapodik namanya itu, apabila dia sudah punya pengalaman mengajar minimal 3 tahun. Nah, itu dia. Bagaimana membuktikan dia sudah pernah punya pengalaman mengajar 3 tahun? Tentu dengan SK. Nah, SK yang dianggap sah, dinilai sah untuk membuktikan dia sudah mengabdi sekian tahun itu adalah SK yang dikeluarkan oleh, kalau pejabat pemerintahan itu adalah yang minimal eselon 2. Kalau swasta itu pimpinan yayasan, misalnya tuan guru ya, misalnya dia ngajar di pondok pesantren oleh pimpinan pondok pesantren itu. Sejauh ini Pak Kaban berapa OPD yang sudah mengusulkan, dan terakhir sampai kapan itu pengusulan ini? Iya, kan yang jelas kan mereka kan akan berakhir 31 Desember. Nah, jadi kepala OPD itu harus menyampaikan kepada kita, ya itu yang kita harapkan itu. Dan alhamdulillah sudah ada, sudah banyak yang itu. Artinya kemungkinan untuk dari 14.000 sekian itu akan dipangkas tahun depan, itu kemungkinan besar berapa persen kurang ya? Apa begini mungkin Pak, yang terdampak mungkin ya. Ya kita enggak ngerti, karena begini, masih ada juga OPD yang memerlukan. Ya itu maksudnya, kita lihat di lapangan juga ada OPD yang sangat besar, banyak sekali, tapi ada OPD yang sangat kurang. Iya, ya itu dia, betul itu. Nah, jadi intinya kita ini sekarang guna memastikan itu adalah kebutuhan daripada organisasi itu, maka dasarnya kita untuk menaikkan SK kolektifnya adalah usulan dari OPD itu. Usulan OPD. Kemungkinan untuk tidak terjadi seperti kemarin-kemarin itu ada yang isu-isu liar, pembayaran dan sebagainya. Makanya itu kan tinggal kepala OPD-nya yang sekarang kita mau ada yang bermain di bawahnya ya kepala OPD. Iya. Itu yang kita inginkan ya, seperti tadi. Jangan dia hanya mengeluh saja kan. Bahkan ini BKPSDM ini menerbitkan SK terus. Siapa bilang kita menerbitkan SK? Yang menerbitkan SK itu kan mereka. Ya kan seperti itu. Katakanlah mungkin ada SK dari pimpinan, itu ini disetujui oleh pimpinan, tapi kan kembali tergantung lagi dari kepala OPD itu. Ada tidak? Saya pernah dengar satu kepala OPD, kita hanya menerima kok, bilang. Iya. Nah, jawaban-jawaban seperti itu kan bukan jawaban pimpinan. Kan seperti itu. Harus berani dia mengambil keputusan. Nah, prinsipnya orang dipekerjakan, maka ada kewajiban untuk membayar, memberikan imbalan. Itu persoalan mungkin imbalannya kecil, mereka juga tidak begitu berharap
harus imbalannya besar ya. Karena ada dua motivasi yang saya lihat dari tenaga honorer ini atau pencari kerja ini. Yang pertama motivasinya tentu karena dia ingin mendapatkan pekerjaan kan. Artinya dengan mendapatkan pekerjaan dia dapat penghasilan kan gitu kan. Artinya ada yang orientednya adalah penghasilan, besaran penghasilannya. Kemudian yang kedua, ada juga tidak terlalu memikirkan besaran honornya, tapi dia menginginkan honor SK, legalitas formal untuk dipakai sebagai syarat mendaftar nanti CASN. Itu persoalannya. Jadi, nah dua kepentingan ini kan harus kita cermati. Kasihan dong mereka juga. Harapannya saya kepada tenaga-tenaga honorer ini jangan punya ya pikiran bahwa otomatis dia menjadi atau berpeluang besar ya menjadi ASN. Hilangkan pikiran itu. Itu loh. Jangan sama sekali punya pikiran seperti itu. Karena itu saya menyarankan kepada mereka. Yang pertama adalah sebelum ya mendapatkan pekerjaan yang bagus pada dia itu, ya enggak apa-apa, jadikan ini terminal saja. Jadikan ini adalah jembatan untuk menapaki pekerjaan yang nanti yang lebih pasti untuk masa depannya ya. Karena apa? Karena untuk menjadi ASN itu melalui seleksi. Itu undang-undangnya mengatakan seperti itu. Ini yang harus dipahami, dicermati. Nah, bagi tenaga-tenaga honorer ini yang gajinya atau yang upahnya atau yang honornya itu masih kecil ya, carilah pendapatan atau pekerjaan lain yang halal agar dia bisa bekerja juga dengan baik. Jangan memanfaatkan ya posisinya dia sebagai tenaga honorer, memanfaatkan tambahan penghasilan kesejahteraan dari posisinya dia sebagai ASN. Itu bahaya itu. Nah, oleh sebab itu caranya di samping mengharapkan penghasilan dari kerjanya di instansi pemerintah, tapi juga carilah penghasilan tambahan yang lain yang halal. Dan kemudian yang kita harapkan mereka itu harus disiplin ya. Karena disiplin bagi mereka itu juga disiplin ASN ini diterapkan kepada mereka, bahkan lebih berat untuk mereka itu. Kalau mereka kan gampang, mau diberhentikan itu mudah oleh kepala kantornya, pejabat, oleh Pak Bupati atau kepala daerah selaku PPK. Hari ini dia berhenti. Lah berbeda dengan pegawai negeri, punya mekanisme seperti itu. Dan tolonglah kepada tenaga non ASN itu baca-baca bunyi SK-nya itu. Ini harus dibaca apa sih bunyi SK yang dipegang, yang didapatkan itu. Jadi begini, kenapa Lombok Timur itu banyak tenaga ASN-nya? Pertama adalah karena kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menertibkan ya keberadaan tenaga-tenaga non ASN yang ada di Lombok Timur. Itu loh, supaya tidak segampangnya kepala-kepala kantor itu merekrut dan memberhentikan tenaga ASN. Itu dia sih. Kemudian yang kedua, karena memang sulitnya lapangan pekerjaan. Itu sulitnya lapangan pekerjaan, belum banyak investor yang ada di sini. Oleh sebab itu mudah-mudahan masyarakat berpikir, jangan persulit investor. Bukan masyarakat saja ya, pejabat yang ditugaskan untuk itu, untuk mempermudah juru investor datang ke Lombok Timur ini, sehingga kalau mereka banyak, dia kan akan membuka lapangan kerja. Nah, kalau saya sarankan bagi
mereka yang tenaga non ASN ini, ya cari lirik itu, jangan lirik pekerjaan di instansi pemerintah saja. Ya, sekarang pekerjaan digitalisasi, justru kalau digitalisasi itu kurang tergantung kepada tenaga manusia. Kemudian bolehlah yang muda-muda itu, yang masih muda-muda dia ini kenapa dia bertambah, kenapa dia menarik itu, karena masyarakat itu tahu informasi bahwa ke depan tidak ada kebijakan pemerintah tidak merekrut CPNS, tapi yang direkrut itu adalah P3K. Nah, salah satu syarat P3K itu kan punya bukti dia pernah bekerja baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Ini penyebab mengapa mereka berbondong-bondong. Nah, karena kita tahu situasi seperti itu, maka kita ingatkan kepala-kepala OPD ini itu jangan juga memberikan peluang menerima begitu saja tanpa melihat kemampuan, tanpa melihat kebutuhannya organisasi ini, tanpa melihat kemampuan keuangannya. Betul kita butuh, tetapi kalau keuangannya tidak ada juga kan kita tidak baik. Nah, lebih baik kebutuhan itu kita tunda dulu daripada kita memenuhi kebutuhan kita tapi tidak diikuti atau disertakan dengan biayanya. Ujung-ujungnya mereka itu kan mengeluh oleh mereka sendiri. Orang lain, kawannya juga akan mengeluh. Kenapa kawannya akan mengeluh? Ya karena ada tenaga kerja yang baru, yang tenaga kerja yang lama, artinya tenaga honor yang lama berkurang penghasilan. Kan itu dia. Karena mereka dibayarkan dari yang kegiatan. Saya ambil contoh, misalnya dulu tenaga honorer di Pol PP bisa dapat 900. Ya. Sekarang mungkin 700 didapatnya. Iya, karena Pemangkasan. bukan, karena banyaknya tenaga yang baru artinya dibagi. Iya, dibagi. Artinya dulu dia bisa ikut serta dalam 2-3 kegiatan, sekarang kan hanya 2 atau 1 kegiatan. Jadi berkurang. Nah, betul statement Pak Bupati itu. Semakin banyak tenaga honorer, semakin kecil kesejahteraannya. Semakin kecil tenaga honorer, semakin besar kesejahteraannya. Nah, kan itu kan kalimatnya ya, kalau tidak salah. Habis rapat paripurna itu, beliau kan begitu. Nah, jadi benar kalau dia sedikit, ya keuangan yang ada kan dibagi sedikit banyak jadinya. Tapi kalau dia banyak, keuangan yang ada dibagi banyak, jadi sedikit dah. Seperti itu. Sementara itu harus menjadi perhatian pemerintah. Artinya IPM masyarakat itu kan salah satunya dilihat dari pendapatan kapita masyarakat.